Halo sob, ketemu lagi sama gue Helmi di telset.id. Dan di depan gue udah ada Samsung Galaxy Tab A8. Tapi kita nggak bakal unboxing kali ini, tapi langsung masuk ke sesi review Samsung Galaxy Tab A8 karena kita udah nyobain langsung pengalaman menggunakan tablet ini. Kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy Tab A8. Makanya tonton terus video ini sampai habis. Let's go! Oke, ini di tangan gue udah ada Samsung Galaxy Tab A8. Jadi ini tablet emang ditujukan ya untuk pengguna tuh yang perlu untuk sekolah online atau kerja di rumah, kan banyak tuh meeting-meeting online ya. Nah, Samsung menghadirkan Galaxy Tab A8 ini. Jadi bisa digunakan untuk meeting online, belajar online, dan lain sebagainya lah ya. Dan juga ini tablet hadir untuk kelas menengah ya, bisa dibilang. Harganya itu mulai dari 3 jutaan. Jadi ada dua varian. Yang satu itu cuman wifi only, itu harga 3 jutaan. Sedangkan yang gue pegang ini ada yang versi wifi dan 4G. Jadi udah mendukung dua konektivitas. Ini harganya 4 jutaan. Dan perbedaan lainnya, untuk yang wifi only itu punya RAM cuma 3 GB dan internalnya 64 GB. Sementara ini yang udah 4G ini dia punya internal 128 GB dan RAM-nya itu 4 GB. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Ini setelah gue review nih Samsung Galaxy Tab A8 ini. Jadi ini gue udah review langsung. Artikel lengkapnya juga udah bisa lo baca di website Telset. Jadi yang pertama kita bahas dari desainnya dulu nih. Ini merupakan menurut gue ya, ini kelebihan dari Samsung Galaxy Tab A8. Kenapa? Jadi material dari tablet ini udah metal dan bukan plastik ya. Karena belakangan gue sempat nge-review handphone Samsung harga 3 juta 4 juta itu masih plastik ya, agak gimana gitu ya. Dan ini udah materialnya udah metal ya. Dan ini warna yang gue pegang juga cantik banget ya. Ini pink gold. Ini buat user perempuan ini cocok ya karena warnanya cantik. Dan juga dia ada pilihan warna lain, yaitu ada grey dan juga ada silver. Jadi ada 3 varian warna yang bisa dipilih sama pengguna. Jadi kenapa desainnya ini gue anggap sebagai kelebihan? Karena pertama ya, desainnya tuh terkesannya premium, bagus gitu. Untuk harga 4 jutaan ini nuansa premiumnya tuh berasa banget dan kesannya mewah. Selain itu build quality-nya juga ini udah bagus banget, kokoh dan gak terasa ringkih atau gimana. Ya kayak tablet premium gitu kesannya. Padahal harganya tuh sekitar 4 jutaan aja ya. Beda sama si Galaxy Tab S8 yang mungkin jauh lebih mahal daripada ini. Kelebihan selanjutnya adalah ukuran layarnya yang luas. Ya namanya tablet ya kan, pasti ukurannya lebih besar daripada smartphone. Nah, jadi tablet ini hadir dengan layar TFT, ukurannya 10,5 inci dan memiliki resolusi 1920 x 1200 WUXGA. Ya ini resolusinya juga udah mantep banget ya. Ukurannya juga luas 10,5 inci. Ini buat meeting online, belajar online tuh bener-bener puas gitu lah. Dibandingkan dengan smartphone, lu cuman lihat di layar yang cuman rata-rata 6 inci. Nah dengan layar 10 inci ini menikmati konten juga jadi lebih enak ya kan. Selain belajar atau meeting online, lu juga bisa nonton Netflix, nonton YouTube, dan jauh lebih puas lah dengan layar 10 inci ini. Gue ngerasa emang feelingnya atau pengalamannya tuh jauh lebih baik pas lo menikmati konten-konten entertainment di layar tablet ini dibandingkan dengan di layar smartphone. Seperti yang bisa lo lihat juga, sebenarnya layarnya itu udah bagus, menampilkan kontennya tuh udah cakep banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, ini harusnya bisa lebih maksimal lagi dengan penggunaan panel AMOLED. Karena warnanya bakal jauh lebih cerah, lebih bagus gitu ya. Tapi nanti harganya bakal lebih mahal. Jadi ya itu walaupun bukan kekurangan ya, tapi dengan adanya AMOLED rasa-rasanya itu bisa jauh lebih optimal lagi. Dan gak cuma itu aja, di sini juga layarnya mendukung fitur multi active window. Nah, multi active window ini bikin layarnya itu bisa menjalankan atau bisa menampilkan 2 aplikasi sekaligus secara bersamaan. Jadi seperti di laptop gitu ya. Jadi lu bisa buka Zoom meeting misalnya, Zoom meeting sambil lu bikin catatan di notes. Nah itu bisa. Jadi langsung ada di 2 aplikasi tadi langsung tampil
di layar Galaxy Tab. Ini juga berlaku untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang lu pengen tampilin secara multi-active window. Ya intinya fitur ini juga bisa dibilang sangat berguna ya untuk multitasking, ini ngebantu banget. Jadi layar besarnya ini nggak sia-sia cuma buat buka satu aplikasi aja. Bahkan dia juga bisa buka 3 aplikasi sekaligus, tapi yang aplikasi ketiga itu bentuknya pop-up floating ya. Jadi dia nggak dibagi di 2 layar penuh ini, tapi dia bisa bentuknya agak kecil, bisa digeser-geser gitu. Ini sih cocok untuk WhatsApp kali ya, kalau lu lagi buka 2 aplikasi lain terus ada WhatsApp, nah itu lu bisa buka di floating window tadi. Nah, kelebihan ketiga yang gua rasakan di Samsung Galaxy Tab A8 ini adalah urusan performanya yang bisa dibilang lumayan memuaskan untuk tablet di kelasnya. Sedikit informasi kalau Galaxy Tab A8 ini pakai chipset Unisoc Tiger T618. Chipset ini dipadukan juga dengan RAM 4GB dan memori internalnya 128GB ya, seperti yang udah gua sebutkan di awal tadi ya. Jadi dia pakai chipset Unisoc Tiger yang ini juga tidak boleh dipandang sebelah mata karena kinerjanya gua rasakan juga lumayan, gak kalah sama MediaTek atau Qualcomm sekelasnya ya. Jangan dibandingin sama Snapdragon 888 atau Snapdragon 8 Gen 1 karena beda. Jadi ini kinerjanya juga udah lumayan banget, multitaskingnya lancar. Jadi untuk benchmarknya itu pas gue coba pakai aplikasi Antutu Benchmark itu tembus di angka 200 ribuan. Jadi ya lumayan sebenarnya. Jadi Unisoc itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Multitaskingnya juga lancar banget malah. Ini buka gonta-ganti aplikasi juga cepet. Jadi buat yang punya produktivitas tinggi itu bisa, ya tidak usah khawatir lah ya menggunakan tablet ini untuk membantu kerja sehari-hari. Untuk urusan game juga lancar banget. Di sini gue mainin game PUBG Mobile dan juga Mobile Legend. Untuk di PUBG Mobile dia itu udah mendukung grafik tertinggi di HD dan frame rate-nya itu udah high. Yang menariknya lagi ini udah ada sensor gyroscope. Gyroscope-nya itu hardware ya. Jadi ngeker-ngeker atau ngebidik lawan tuh jadi lebih gampang. Karena kan kalau nggak ada fitur gyroscope atau gyroscope-nya itu software kan bakal kurang membantu lah ya. Tapi dengan adanya gyroscope hardware ini jadi ngebantu banget untuk mainin game kayak PUBG Mobile dan sejenisnya. Untuk Mobile Legends grafiknya itu udah mentok rata kanan di ultra ya. Jadi lu bisa menikmati game MOBA itu dengan settingan grafik tertinggi yang disediakan. Selanjutnya kelebihan yang gue rasakan ada di sektor audionya. Ini audionya mantep banget ya karena dia punya 4 speaker. Total dia punya 4 speaker. Jadi ada 2 grill speaker di posisi atas. Ini posisinya gue vertikal ya. 2 grill speaker di sisi atas, terus juga ada 2 grill speaker lagi di sisi bawah. Ini udah stereo. Audionya juga terdengarnya tuh mantep banget, bulat gitu ya, nggak pecah. Dan dia juga udah didukung sama Dolby Atmos. Jadi lo bisa pilih preferensi equalizer yang udah disediakan di Dolby Atmos sesuai dengan scene atau penggunaan di tablet ini. Misalnya kayak lo lagi main game itu audionya bisa lo atur dengan preset game, atau lo lagi nonton film, dengerin musik itu bisa lo presetnya bisa lo sesuaikan ke yang udah disediakan oleh Dolby Atmos. Sayangnya Dolby Atmos tidak menyertakan pengaturan equalizer ya, yang mana bisa kita atur sendiri sesuai dengan selera kita. Nah itu nggak ada. Jadi udah default dari mereka dan tinggal kita sesuaikan scene yang kita sedang lakukan atau keperluan yang sedang kita lakukan dengan tablet ini. Berikutnya adalah fitur yang ini bisa dibilang sangat penting ya untuk anak. Jadi kita orang tua nggak usah khawatir pas ngasih tablet ini untuk anak, karena di sini ada fitur yang namanya Samsung Kids. Jadi dalam Samsung Kids ini ada namanya fitur parental control. Nah ini berguna banget untuk memantau penggunaan perangkat ini pas dipakai sama anak-anak. Jadi anak-anak tuh nggak bisa sembarangan akses konten yang mungkin belum layak lah ya untuk mereka. Jadi kontennya juga udah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan cocok banget untuk anak-anak. Nggak cuma itu aja, di fitur parental control ini
kalian nih misalnya sebagai orang tua yang udah memiliki anak dan pengen ngasih tablet ke anak, kalian nggak perlu khawatir karena di sini kita bisa ngatur screen time, terus aplikasi apa aja yang tampil, dan juga kita bisa mendapatkan update activity apa aja yang anak lakukan selama menggunakan tablet ini. Jadi benar-benar ada di bawah pengawasan kita lah. Walaupun kita ngasih ini ke dia, kita tetap bisa mantau dari jauh, misalnya kita lagi di kantor atau gimana, kita tetap bisa pantau anak ngapain aja pakai tablet ini. Jadi di mode Samsung Kids ini juga udah tersedia berbagai aplikasi dan game yang katanya sih bisa merangsang kreativitas anak. Jadi di sini anak bisa bermain sambil belajar juga. Udah gitu, buat Anda yang khawatir anak bakal browsing website sembarangan atau asal membuka website-website di internet, itu juga nggak perlu khawatir. Karena di sini kita bisa ngebatasin website apa aja yang bisa diakses oleh anak. Jadi anak nggak bakal terpapar sama konten yang seharusnya bukan buat mereka, dan mereka juga nggak bisa sembarangan untuk buka website-website yang tidak kita izinkan sebelumnya. Jadi ini benar-benar ngebantu banget untuk orang tua yang mau ngasih tablet atau perangkat ke anak mereka. Jadi ya bisa dibilang lebih aman lah, untuk perkembangan mereka juga lebih bagus ya kan. Setelah membahas mengenai kelebihan dari Samsung Galaxy Tab ini, pastinya juga ada kekurangan nih di Samsung Galaxy Tab A8 ini. Yang pertama itu adalah bobotnya yang agak berat. Nah ini kalau lo nanti pegang, mungkin bisa megang atau ngerasain dulu sebelum beli. Ini tablet agak berat ya dipegang lama-lama, karena bobotnya itu sekitar 500 gram. Ini berarti sekitar setengah kilo ya. Ini dipegang agak lama, kita misalnya main sambil tiduran atau nonton sambil kita pegangin, ini agak risih, agak bikin risih karena ya berat gitu loh. Jadi enaknya sih ini ditaro atau diletakkan aja, kita sambil scrolling tanpa perlu megang ini lama-lama. Sebenarnya Samsung kasih solusi, jadi lu bisa pakai book cover. Nah ini Samsung udah nyediain book cover khusus untuk Galaxy Tab A8. Jadi lu juga bisa pakai book cover ini yang nantinya berfungsi juga sebagai casing untuk Galaxy Tab A8. Jadi book cover ini gue rasa jadi aksesoris wajib ya. Walaupun ini dijual terpisah, menurut gue ini jadi aksesoris wajib. Ini Galaxy Tab-nya bisa lo pakein di book cover ini. Jadi ini nantinya bisa didiriin. Karena di book cover ini ada magnet. Nah, book cover ini jadi solusi supaya lo nggak megangin terus atau nggak menggenggam tablet ini terus lama-lama pas lagi main atau lagi nonton film. Nah, ini book cover ngebantu banget. Asli ngebantu banget. Ini butuh sih. Kalau menurut gue ini aksesoris wajib yang lo beli. Sayangnya book cover ini dijual secara terpisah. Ini dijual 500 ribuan atau 599 tepatnya. 599.000. Tapi ini fungsional banget, berguna banget. Jadi kalau lo yang punya dana lebih atau nggak mau repot dengan bobot dari Galaxy Tab A8 yang menurut gue agak berat ini, gue sangat menyarankan untuk lo beli si book cover ini karena berguna banget sob, asli. Kekurangan selanjutnya adalah kameranya yang minim fitur. Jadi buat lo yang mengharapkan fotografi yang bagus pakai Galaxy Tab A8 ini, sebaiknya lo jangan pilih Galaxy Tab A8 ini karena kameranya juga biasa-biasa aja, standar-standar aja. Karena di belakang itu cuma ada satu kamera 8 megapiksel dan di depannya ada kamera 5 megapiksel. Jadi fiturnya emang minim banget, nggak sebanyak smartphone. Karena kan emang kalau tablet ini biasanya digunakan untuk video call, video conference, dan lain-lainnya ya. Jadi emang penggunaan kameranya itu sedikit banyak berbeda ya sama smartphone. Jadi sebenarnya kekurangan ini wajar. Tapi ya ini juga sekaligus mengingatkan gitu ya, kalau lo yang mau beli tablet ini dan mengharapkan hasil foto yang bagus, rasa-rasanya jangan memilih tablet ini. Jadi lo bisa cari smartphone lain, smartphone yang punya kamera dan fitur yang lebih banyak ya, bisa lo eksplorasi lagi. Selanjutnya kekurangan yang gue temukan dan juga gue rasakan di Samsung Galaxy Tab A8 ini adalah proses chargingnya yang lama banget. Sebagai informasi, tablet ini punya baterai itu 7040 mAh dan mendukung teknologi fast charging 15 watt. Yang sangat disayangkannya, dalam paket penjualannya itu nggak ada adaptor charging 15 watt. Jadi lo harus beli adaptor tambahan dengan fast charging 15 watt supaya proses chargingnya itu bisa berjalan lebih optimal atau maksimal ya. Karena di paket penjualannya itu cuma ada adaptor charging dengan daya
7,5 watt. Ya itu kecil banget ya. Lu tahu sendiri kan sekarang fast charging itu udah gede-gede banget, udah kenceng-kenceng banget kan. 33 watt, 60 watt, 150 watt bahkan yang baru. Nah ini Samsung cuman kasih 7,5 watt di paket penjualannya. Dan kalau lu mau beli fast charging maksimal di 15 watt itu lu harus beli lagi gitu ya. Ini agak nyebelin sih kalau menurut gue. Walaupun dengan baterai 7040 mAh ini pastinya penggunaan tuh bakal lama banget, dan setelah kita tes di aplikasi PCmark itu bisa dapat screen on time sampai 15 jam 46 menit. Ya ini sih udah bisa seharian lah ya digunakan untuk tugas atau kegiatan sehari-hari, ini udah bisa seharian banget. Kecuali kalau lu main game ya itu bakal habisnya juga lebih cepat. Nah yang bikin gue kesel selain adaptor chargingnya yang lu mesti beli lagi buat ngerasain hasil yang maksimal, ini proses chargingnya bener-bener lama, karena ngecas dari 7% sampai 100% dengan charger bawaan itu menghabiskan waktu sampai 4 jam 3 menit. Ini sekitar 4 jam 3 menit lo harus nunggu sampai baterainya penuh. Nah ini kan jadi gimana ya? Padahal sebenarnya bisa lebih cepat lagi mungkin. Ini benar-benar lama banget sih ya. Agak sebel gitu nunggunya kalau kita butuh pakai tablet ini buru-buru. Tapi kalau buat lo yang nggak ngerasa masalah dengan durasi charging yang lama ini, ya gue rasa emang berarti ini bukan kekurangan yang lo rasakan ya. Tapi kalau menurut gue ini agak terlalu lama sih ngisi baterainya. Dan juga itu adaptor chargernya kenapa kecil banget dayanya, itu gue sebel. Dan kita harus ngeluarin duit lagi untuk beli adaptor charger ini supaya pengisian dayanya lebih optimal lagi. Nah itu dia tadi review Samsung Galaxy Tab A8 yang udah gue bahas kelebihan dan juga kekurangannya. Mungkin bisa jadi referensi lagi buat lo yang mau beli Samsung Galaxy Tab A8 ini. Rasanya apakah cocok atau kurang dengan Samsung Galaxy Tab A8 ini. Tapi menurut gue banyak hal-hal menarik yang bisa lo dapatkan melalui tablet ini. Dan tablet ini menurut gue cocok banget buat lo yang mau ngasih perangkat ke anak lo yang perlu untuk sekolah online, untuk belajar online. Nah ini cocok banget. Dan juga bisa buat lo sendiri kalau misalnya lo butuh buat meeting online atau video conference dan lain sebagainya. Ini cocok banget dengan beragam kelebihan yang ditawarkannya. Ya tadi kekurangan-kekurangannya yang udah gue jabarkan juga, dan itu sih kekurangan-kekurangan yang vital ya, nggak terlalu vital banget dan nggak begitu terlalu bermasalah. Dan mungkin bagi sebagian dari lo juga itu bukan masalah yang berarti dibanding dengan banyak kelebihan yang ditawarkan sama si Samsung Galaxy Tab A8 ini. So itu dia tadi review mengenai Samsung Galaxy Tab A8. Kalau lo punya pertanyaan bisa langsung lo drop di kolom komentar. Demikian juga dengan saran, kritik juga boleh langsung lo drop di kolom komentar. Sampai sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Helmi, Capsduls.